Hai semuanya, welcome back to our podcast Obaku Obrolan Abis Kuliah. Episode sebelumnya kita udah bahas seputar perantauan, tapi belum selesai. Kalian penasaran gak nih sama ceritanya Wulan sama Arik tentang homesick dan lain-lain? Nah kalau gitu, langsung aja nih kita dengerin. Oke, kita lanjut ke ada gak sih pengalaman yang aneh, lucu selama lo merantau? Sama ada gak pengalaman di mana lo emosional banget, homesick gitu? Ceritain deh. Dari siapa nih? Dari Arik ya? Enaknya. Gua. Ya, Arik dulu deh, Arik dulu. Oke, kalau dari gua, kalau dari gua ya pengalaman gua, kalau menurut gua sih, kalau gua kayak banyaknya sedihnya, tapi sedihnya tuh kayak ada yang sedih emang emosional, ada yang sedih yang apa namanya mengenaskan. Mengenaskan. Iya, Bisa betul dong. mengenaskan. Gimana tuh, gimana? Iya. Kalau yang emosional tuh kayak, ya gue jujur kalau dibilang homesick, gue nggak homesick banget aja. Kayak gue soalnya gue pernah kolan sama temen gue yang di Surabaya lah. Kayak kita kolan, gue sama temen gue yang ngantau lain yang di tempat lain lah. Nah mereka tuh kayak sampai nangis gitu, kayak Oh anjir, ya. kayak udah sebulan di atas tuh kayak nangis. Aduh, gue kangen ini kayak kok kayak di kok gue gak ngerasain itu ya. Kok biasa aja. Apa emang entah emang gue yang emang pengen dari dulu ngantau, atau entah gimana lah. Terus kayak temen gue juga emang kebanyakan tuh kayak sedih gitu aja, kayak, tapi gue tuh gak ngerasain aja, kayak Serius. apa sih, kok orang udah sedih dah. Mungkin gue sedih sekali pas pas ibu gue kan ke Surabaya pernah sekali. Nah pas ibu gue pengen pulang lagi, kayak wah anjing, gue ditinggalin lagi nih, gue di sini sendirian. Iya sih, gue kayak iya, gue ngerti. Oh. kayak anjing tega ninggalin gue, gue pengen ngomong gitu kan. Kayak kayak gue nggak bisa ngantar emak gue ke bandara gitu, gue nangis di kamar. Oh. Kayak ya agak sedih lah. Terus kayak, tapi maksudnya kalau kalau gitu kan emang karena pas ibu gue datang. Tapi untuk homesick sih gue bisa dibilang sedikit lah, paling cuma kayak kangen, tapi nggak yang sampai nangis. Terus paling juga mungkin gue sedihnya karena gue kesepian sih, gara-gara gue nggak punya temen di awal. Terus juga oh ya, pengalaman yang mengenaskan tuh kayak gue pahit banget sih. Gue jadi kayak kecerobohan gue ya, jadi kayak gue ikut sebuah welcome party, sebuah UKM lah. Nah kayak ternyata tuh gue naruh STNK gue di dompet. Ya. Oh, gue Nah, ingat cerita ini. bukan di dompet, di kantong, malah di kantong. Ya. Di kantong nih. Kantong set. lagi. Iya, terus kata ya udah, ya gue jalan biasa aja doang naik motor. Terus kayak tiba-tiba kan kalau di tes tuh, kalau lu parkir tuh kayak lu cuma mesti nunjukin STNK lu doang lah. Kayak nggak kayak yang dulu ada secure parking tuh. Gua nggak, tuh kampus alay doang nggak pakai secure parking kan. Terus kayak nggak, terus kayak cuma STNK doang. Nah, tiba-tiba pas gua ngecek, anjing kok hilang STNK gua. Terus kayak ya udah, akhirnya ya emang ternyata pas di tempat yang nggak ada, pas di tempat welcome party yang nggak ada. Terus gua cekin kosan gua nggak ada. Iya. Akhirnya ya udah, gua coba lewat Jakom lah ya, mungkin itu yang paling cepet lah. Terus kayak ya ternyata setelah sehari itu ada yang nelpon gua, Nah. nelpon gua. Terus kayak, dek, kamu yang kehilangan STNK ya. Gua kan kayak wah anjing, senang banget nih. Gua kayak, oh iya pak, benar pak, saya pak. Terus dia bilang gini, jadi gini deh, saya itu supir deh. Nah dia bilang gitu, kayak saya tuh lagi ngantar ke Madiun. Nah Madiun itu setahu gue itu di baratnya Surabaya. Pokoknya dia tuh di daerah Surabaya Barat.
lewat lagi lah. Nah sedangkan gue itu di Surabaya Timur, jadi kalau banget ke timur tuh kayak udah jauh banget lah. Jauh Nah banget? ya, iya sumpah jauh banget, kayak soalnya dia tuh kayak supir lah, kayak jadi dia lagi nganter barang gitu lah. Nah dia lagi nganter barang, terus dia bilang katanya ini saya nemuin STNK kamu nih. Nah gue tuh pas awal tuh gue kayak ada nggak percaya lah, terus kayak anjing Iya. masa ya bener sih, tiba-tiba terus kayak nah ternyata dia tuh sampai nyebutin nomor mesin. Nah nomor mesin itu cuma bisa dilihat di pertama di BPKB, kedua di STNK. Nah dia sampai nyebutin nomor mesin itu dong. Nah itu sangat amat meyakinkan gue dong, kayak oh iya berarti emang dia yang bener nih. Nah terus gue mikir ya pak, gimana dong pak, saya tuh apa di sini tuh saya sebagai mahasiswa pak, saya tuh kayak nggak bisa lah pak kalau buat jauh-jauh dari lingkungan kampus pak. Nah dia nawarin solusi kayak ya udah deh gini aja deh, kamu transferin ekspedisi aja, jadi ntar kamu saya sambungin ke ekspedisi ini, nanti kamu tulis alamat kamu, nanti kamu yang bayar gitu. Nah, terus dia ngomong kayak ini ada sih dek namanya kargo apa gitu. Nah itu emang beneran ada. Nah terus kayak udah gue kayak ya udah pak, kasih tahu aja pak, saya disuruh bayar berapa. Terus kayak ya udah dia ngomong nih set, ya udah nih dek gocap tuh 50.000 ya. Jadi kayak Oh. anjir 50.000 kayak cuma buat dari Surabaya banget ke timur. Nah dia dengan alasan dek ini itu kargo dek, kan kalau kargo kan kayak nggak, kalau kargo itu setahu gue itu dia tuh ngirim tapi hitungannya di atas 6 kilo, otomatis ya mahal dong. Jadi kayak ya alasannya masih make sense lah. Terus kayak ya udah nih kayak udah tuh kayak terus dia ngomong deh ya udah deh, tolong deh ya lebihin lah deh sedikit deh. Terus ya udahlah ya gue lebihin lah, gue transfer 70.000. Terus bilang ini pak udah saya transfer ya. Terus dia malah sampai sempet nelfon gue lagi dek, ya dek pelit amat, tambahin lagi lah gitu. Kayak Astaga. di anjing lu pengen nolongin gue nggak sih, lo bangkak banget gue bilang. Terus kayak ya udah kayak akhirnya dia apa namanya, akhirnya dia minta lagi, ya udahlah gue aja lah daripada yang gue di situ. Pikiran gue cuma yang penting STNK gue balik aja. Iya, heeh. Nah udah kayak udah gue tambahin nih pak, ini pak udah ya pak. Terus nah setelah itu dia hilang anjing, kayak gue telepon gak bisa, gue SMS gak bisa. Terus kayak di situ gue stres banget anjing, kayak wah anjing hidup banget cu, ini cuma STNK doang padahal yang hilang. Kayak sedih banget tuh gue di situ, kayak anjing. Kayak akhirnya ya udahlah, gue akhirnya gue lebih ke bikin ya udahlah gue bikin surat polisi aja lah, gue lapor polisi jadi gini. Terus ya udah akhirnya di situ gue secara tidak langsung gue belajar mengurus gimana kalau gue kehilangan surat-surat lah. Jadi kayak ya lebih ke life lesson lah anjing. Tapi ya itu agak tai juga sih, gue dipahitin gitu, ditipu sama penipu, ya Allah. Gila dah. Berat, Itu tapi berarti dia agak punya enteng. STNK lu dong jadinya. Atau gimana? Iya dong, pasti dong kan. Iya Kayak sih, gak mungkin dong, soalnya dia benar-benar megang. Berarti kayak ya kayak alasan gua buat percaya ke dia tuh emang udah kuat banget aja, emang udah pasti ada di dia. Tapi kayak ya emang dianya yang jahat berarti. Ya nggak masalah sih. Maksud gue Ayo, gue pengen ngasih tahu buat lo yang kehilangan STNK, ngurusnya tuh nggak susah sih sebenarnya. Tapi emang cuma butuh waktu yang pas sama jadwal kuliah lu. Soalnya ngurus STNK di Samsat itu cuma bisa pagi doang. Pokoknya gampang lah. Lanjut, lu Lan, sekarang Lan. gue ceritanya Udah banyak lupa sih. Oh, banyak. Banyak gue ceritanya. Mau gue ngelis 3 nih yang paling gue inget banget. Pengen gue ceritain semuanya. Boleh. Ya selalu sih kalau ya boleh juga. Atau kalau kayak cuma ngasih tahu intinya aja, atau ya selalu lah bebas kok. Ini kan podcast bersama lah, dia tidak ada batasan waktu. Bila waktu lewat kita cut, jadi kita next episode ini kan bisa bikin episode. Iya sih benar juga. Oke. Gue cerita yang paling recent aja nih, yang paling terbaru lah.
Oke. Oke, ini kejadian bulan Agustus kali ya? Iya, Agustus. Nah, jadi kan ini nih. Masih deket nih, masih anget. Gimana ya? Oh iya. Oke lah, Ih, jadi gini. lupa. Oh, ingat, oke. Soalnya nyambung. Oke, jadi kan kan gara-gara corona, gue nggak pulang kan ke Indonesia. Jadi selama Iya. summer, gue tinggal di flatnya temen gue di London. Tapi temen gue dia balik ke apa negara, dia kan orang Malaysia, dia balik ke Malaysia. Terus yang orang Indonesia dia balik ke Indonesia. Jadi gue di flatnya mereka aja tuh, sama temennya mereka lagi satu orang Malaysia juga. Jadi ini kita berdua tinggal di flat teman kita gitulah pokoknya. Nah, ya udah gue tinggal di situ dari bulan Juni. Ya, dari bulan Juni soalnya kan kuliah tahun pertama tuh selesai Juni, tahun ajaran selesai itu Juni kan. Ya udah Juni, Juli aman tinggal. Terus kalian gue cari rumah di Canterbury kan. Kayak rumah kontrakan gitulah. Soalnya kan pas sebelum rumah ini gue tuh tinggalnya di student accommodation. Nah, gue nggak apply lagi ke student accommodation soalnya student accommodation tuh biasanya buat tahun pertama doang plus mahal. Iya, Jadi iya, gue iya. pengen nyari yang murah dong. Akhirnya gue nyari rumah nih di Canterbury, rumah kontrakan gitulah setahun gitu kan sama temen gue. Nah, gue nyari rumah terus dapet, oh ya BTW, aduh nyambung lagi kan, ya itu gue nyari rumah. Kenapa gue nggak nyari rumah sebelum summer aja? Nah, gue sebenarnya gue udah dapet rumah sebelum summer sama temen gue nih 5 orang Malaysia semua, sama satu orang UK kan. Nah, itu kan tiba-tiba corona menerjang. Terus kayak aduh gue pesimis nih, mereka bakal ini nggak ya, apa namanya, tetap kesini ke UK nggak nanti setelah summer gitu kan. Gue tanyain soalnya ini kan kontrak gabungan gitu kan, jadi Iya. jadi kalau nyari rumah ada kontrak gabungan sama kontrak individu. Nah, biasanya rumah di sini tuh agen-agen rumah di sini tuh pada nyari tuh, atau landlord pada nyari rumah pada nyari Yang kontrak gabungan soalnya kayak lebih mudah gitu nggak sih, kayak ngatur-ngaturnya Iya. atau apalah, pricingnya juga. Nah, ya udah karena itu kontrak gabungan, terus teman-teman gue pada enggak apa pada enggak balik, pada berencana, pada takut balik ke UK lagi. Akhirnya kita cancel tuh kontrak. Ya gue homeless dong. Ya udah akhirnya gue tinggal di flatnya teman gue, alhamdulillah di London bisa sambil nyari rumah. Akhirnya gue dapet juga rumah. Ya udah Juni aman, Juli aman, ya rencananya gue pindah ke rumah baru ini sebenarnya 1 September gitu kan. Nah, tiba-tiba nih ya, tiba-tiba pada bulan Agustus gue dapet WA lah dari temen gue si Lala itu, bilang landlordnya mau datang ke flatnya ngecek gitu kan. Apa ya, kayak emang sih landlordnya suka ada kunjungan rutin gitu, terus ya landlordnya baik segala macem lah. Nah, terus gue bilang oh ya udah kalau ngecek datang aja. Nah, masalahnya si Lala ya temen gue namanya Lala, si Lala tuh belum cerita, belum ngomong kabarin ke landlordnya kalau temennya ada yang tinggal di flat ini. Gue kira udah ngomong gitu kan ya, oh boleh nih gue tinggal di situ selama summer, ya udah. Tapi dia belum ngomong. Akhirnya ya lo tau lah ini ngarah kemana kan. Akhirnya gue diusir, nggak secara kasar sih, jadi kayak oh si teman gue dibilangin sama landlord ya, oh ini nggak boleh, kan udah dibilang dari awal yang boleh tinggal di sini ya yang tanda tangan kontrak sama kita aja, yaitu kamu sama teman kamu satu lagi. Ya udah, jadi saya ingin minta teman kalian tuh pindah keluar dari flat ini, pokoknya dikasih waktu sampai akhir minggu lah. Terus gue kayak anjir buset, akhir minggu gitu kan. Kontraknya belum selesai nih, kontrak buat ngurusin rumah baru ini kali ini gue kontrak individu, jadi ya gue nggak mesti nunggu orang gitu, nggak mesti cancel kalau temen gue cancel kan. Ini kontrak individu kan, itu paperworknya belum selesai, jadi kayak kan mesti cek dulu agennya gitu, kayak cek gini orang nih legit, terus mampu bayar atau apa ya gitu-gitulah, kayak formalitas gitu. Dan deposit gue belum bayar gue habis, terus gue ngabarin ke nyokap gue dong, nggak, kayaknya deposit mesti dibayar lunas minggu ini deh, soalnya aku diusir gitu kan. Terus udah tuh gila itu, seminggu paling stres selama 2 tahun gue di UK.
Terus stres banget gue, aduh gimana ya kalau gue nggak bisa pindah, masa gue nyari Airbnb atau hotel kan mahal di London, bla Iya bla 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 mahal. bla bla bla. Iya, gue tuh kayak muter-muter gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillah kayak agen gue, oh bisa kok kita majuin kontraknya, saya akan selesaikan paperworknya, terus nanti kamu bisa juga kayak bayar langsung depositnya, terus bayar berapa minggu gitulah, pokoknya ditambahin lah biayanya, karena gue mau pindahnya 3 minggu lebih awal dibandingin yang udah direncanain sebelumnya kan. Iya iya iya. Ya udah akhirnya alhamdulillah banget gue bisa deh pindah ke rumah gue yang sekarang ini. Nah, belum selesai nih ya. Jadi ya udah sama seminggu itu ya gue bayar kayak nunggu groceries kan, gue nggak apa ya, gue belinya online tuh, jadi kayak dianterin sama kurir gitulah. Terus gue belanja spray lampu, soalnya belum ada di sini kan, terus keset gitu gitulah, yang dasar apa, kebutuhan dasar-dasar di rumah gitulah. Nah, pada hari Rabu gitu, pokoknya hari Rabu minggu di gue pindah, pokoknya gue pindah tuh hari Jumat, terus hari Rabunya ada orang ngetok kayak ngebel rumah gitu ya, gue kira kurir dong, jadi kayak ya gue itulah buka pintu, gue kira kurir, taunya bukan kurir, 2 orang bapak-bapak middle age UK gini. Oh btw, orang tua gue udah ceritain, tapi ada pihak-pihak yang belum gue ceritain, jadi mohon jangan panik ya, tapi ini sudah cerita lama, gue udah nggak apa-apa kok. Nah ya, jadi ada 2 orang middle age kayak bapak-bapak UK gitu, mereka bilang mereka dari rumah nomor 59, itu kayak 3 rumah di samping rumah gue namanya nomor 62 gitu kan. Iya, kita dari 59 gitu kan, kayak oh kamu student ya, sejak iya. Terus mereka kayak kita boleh pinjam listrik gak, pinjam listrik coy. Terus gimana ya, kayak pinjam listrik gimana tuh maksudnya, jadi kayak oh gak apa-apa kok, kita kayak we'll pay you in advance in cash gitu loh. Kalau ada transaksi cash nih ya di UK itu lu kayak curiga gak sih, soalnya ini dunia udah bla 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 gitu, kayak lu bayar cash terus in advance kayak sebulan doang kok. Jadi kita saya udah ada kabelnya, generatornya, terus kan kamu ada garden kan di belakang ya, jadi kayak tinggal masukin aja kabelnya di kamar kamu, disodok apa, dicolokin aja tuh ke apa, saklar apa sih lu bilangnya, Iya, yang stop kontak. iya stop Stop kontak kontak. gitu lah. Jadi kayak tinggal generatornya ngeproses gini, terus gue bingung kenapa ya? Gue nggak nanya kenapa, terus gue bilang kayaknya nggak boleh deh sama agen gue tanya agen gue dulu ya, soalnya ya, agen perumahan gue, tapi tentunya nggak boleh sih, cuma mereka kayak nggak kok, kita we don't mean to bother you, your activities won't be affected at all, kayak udah kak, apa lu nggak apa sih, aktivitas lu nggak akan kita ganggu kok, kita cuma minta listrik doang buat sebulan, soalnya kayak ada student, pokoknya alasan mereka gue bingung, pokoknya ada student yang pengen tinggal di rumah itu, tapi rumah itu belum bisa ditempatin atau apa lah, makin kayak dodgy gitu nggak sih, makin kayak mencurigakan gitu. Gue jadi kayak nggak sorry no I cannot, sorry I can't gitu kan. Terus mereka kayak oh gak apa kok, please think about it again, I will come next Wednesday atau next Thursday gitu, kayak untuk apa, kayak untuk saya Konfirmasi ingin dengar, lagi. iya kayak saya ingin dengar jawaban kamu gimana. Ya obviously gue enggak lah, gue udah bilang enggak please enggak gitu kan ya, kayak please gue enggak, pasti nggak dibolehin dan gue nggak mau gitu kan. Tapi mereka tetap kayak gitu, kayak maksa gitu nggak sih. Gue freak out sumpah, gue nelpon agen gue, terus kata dia oh kalau orang itu datang lagi jangan, nggak usah di itu apa, Dibukain. nggak usah dibuka Bukain gitu lah ya. Iya make sense, soalnya gue nggak pernah planning untuk ngebuka untuk strangers atau apa, tapi karena gue kira dia kurir kan, jadi kayak ya gitulah, pokoknya aneh banget lah itu. Tapi alhamdulillah sih minggu depannya mereka nggak datang, dan sampai sekarang mereka nggak datang. Itu gue sampai seminggu itu gue takut keluar rumah, tahu, kayak gue takut apa, Tiba-tiba buang sampah ada apa. doang, gue takut buang sampah atau apa. Tapi alhamdulillah sih mereka udah nggak apa-apa, udah nggak ada lagi sih. Ya itu supaya itu gue kayak deg-degan gila anjir, kayak oh buset gue baru pindah terus apa, kayak udah ngalamin ginian, gila sebenarnya. Aneh-aneh. Iya aneh banget gitu kan. Iya ini itu yang terbaru sih.
Terus ada lagi nih cerita, ada gue jadi yang menyerbu, nggak apa-apa ya. Gak Apa apa-apa. apa. Iya, kalau ini rada lucu sih, rada lucu, ngeselin juga. Jadi pas tahun kemarin nih, pas masih year one di uni, pas gue masih di student accommodation gitu kan. Jadi gue jelasin dulu nih sistemnya gimana. Jadi biasanya first year mereka tuh tinggal di on campus. Jadi kayak lu emang bener tinggal di kampus. Jadi di kampus tuh ada kompleks, bukan kompleks sih, jadi kayak Dorm. misalnya ada gedung fakultas, Asrama, terus asrama. di belakangnya ya asrama, ada apartemen gitu, itu khusus buat siswa-siswa. Ya. Pokoknya ya gitu, hampir di setiap belakang gedung fakultas tuh ada pokoknya. Nah, gue masih tinggal di situ, dan gimana ya, kan kebiasaan first year lah, atau kebiasaan orang-orang UK, kayak orang-orang native atau kayak student in general, mungkin mereka kan hobinya party gitu ya, party sampai tengah malam, apalagi hari Rabu. Soalnya hari Rabu tuh kayak apa sih, kayak hari istirahatnya mahasiswa gitu deh. Biasanya kita cuma ada satu matkul, terus pulangnya jam 12 atau jam 11, malah gue jam 11 pulangnya tahun ini. Nah itu biasanya mereka santai-santai, terus malamnya mereka getting wasted, ya gitulah pokoknya, party di flat orang atau house party. Nah kebetulan di flat gue, kan gue nggak akur sama flatmate gue di, sama 8 orang, pokoknya total di flat gue tuh 8 orang, tapi kita punya kamar sendiri-sendiri, tapi kitchennya tuh kita share gitu loh. Iya. Nah gue nggak pernah ngomong sama mereka sama sekali, jadi kayak gimana ya, ya udah kita nggak kenal lah pokoknya, kecuali satu orang sih. Nah suatu saat, tapi nggak, flat gue juga nggak pernah macem-macem orangnya, jadi kayak oh mungkin aman kali ya, kayak ini area sepi kali ya. Soalnya emak gue inget pas, pokoknya gue inget emak gue bilang pas daftar akomodasi sebelum kuliah tuh, emak gue mintanya yang silent area lah, pokoknya yang studentnya yang kalem-kalem gitulah pokoknya lu bisa request gitulah ke accommodation office-nya. Ya udah, gue sih sebenarnya nggak peduli ya, bukan nggak peduli, gimana, kayak gue kan orangnya kalau tidur aja, kalau udah ngantuk gue tidur, nggak peduli seberisik apa, mau ada party apa, yang penting lo nggak ganggu atau merugikan gue gitu loh. Kayak apa sih, kayak merusak dapur atau merusak kamar gue, bukan kamar gue, mereka nggak mungkin, atau apa pokoknya teriak-teriakan nggak jelas gitu. Yang penting gue nggak peduli lah, yang penting tahu diri lah gitu. Tapi saat itu tiba-tiba ada flatmate gue yang gue nggak nyangka dia orangnya berparty. Soalnya dia tuh orangnya tiba-tiba orang yang, dia cewek, dia serius, yang kayak gue gitulah, orangnya nggak suka basa-basi dan dia intimidating gitu. Nah gue kira dia tuh nggak demen party gitu kan. Tapi suatu saat dia bilang, pokoknya kayak formalitas gitu lah, teman-teman gue pengen dateng ya ke flat, ke kitchen, kita bakal di kitchen aja kok, sekalian pengen join silakan. Bilangnya sih itu kayak society meeting, kan dia ada ikutan rowing society gitu kan. Jadi oh ya, rowing society, pengen ngumpul, mungkin pengen nge-bake juga. Terus gue kayak oh ya udah, gue percaya soalnya dia orang paling bersih di flat kita. Gimana ya pokoknya bersih lah gitulah. So ya udah. Iya. Terus pada malam itu entah mengapa ya, tiba-tiba dapur itu jadi kayak night club gitu loh. Lu kayak musik stup gitu, terus musiknya musik rap yang buat nge-club gitu, yang gitu-gitulah. Terus mereka juga gelap-gelapan atau apa namanya, bawa lampu gitulah atau apa, jadi kayak di klub gitu. Padahal di kampus kita tuh ada klub juga, jadi kenapa mereka nggak di situ gitu lah. Itu logika gue sih. Soalnya gue nggak masalah gitu loh, kayak ya udahlah, mereka yang penting nggak berlebihan gitu lah. Nah gue di kamar lagi main, jadi gue tiba-tibanya ya di kamar gue lagi main sama temen gue tuh bertiga, main game, main Smash Bros lah. Kita kan biasanya kayak gitu kalau lagi nyantai aja. Nah terus tiba-tiba gue ngeliat ambulan di depan flat gue. Ambulans coy. Jadi kayak what the heck, ambulans. Terus gue kayak ada apaan nih, maksudnya di tempat flat kita gitu loh. Terus gue kayak ini apa flat kita, flat gue atau flat yang lain. Soalnya itu kayak satu gedung kan, terdiri banyak flat gitu kan. Terus ya udahlah, gue gak peduli, gue tidur dengan mereka berisik-berisikan nge-club gitu. Gue yakin ya pokoknya. Terus keesokan harinya temen deket gue yang di flat itu, dia marah-marah di grup, kayak please ya kalau ada gathering sampai jam jangan sampai subuh apa. Soalnya
mereka nge-club di dapur gue sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi, dan itu mereka ya mending kalau nggak berisik, tapi mereka tuh pintu kayak gedor gitu loh. Jadi kayak misal lu buka pintu terus nutup, tapi mereka kayak nutupnya kayak ngebeng gitu loh. Ngebanting. Ya kayak ngebanting gitu. Jadi kayak temen itu pertama yang marah-marah itu. Yang kedua soal ambulans itu, iya itu dari party di flat gue itu. Jadi ada orang yang muntah di flat gue, yang muntah, dan tuh dia tuh muntahnya di sofa di dapur gue. Oh God. Iya, itu yang bikin marah lagi, di sofa di dapur gue. Dan apa ya udah muntah kan, ya udah kirain udah muntah, taunya kayak dia keselak muntahnya sendiri, kayak nggak tahu keselak muntahnya sendiri atau dia alcohol poisoning, pokoknya ampe berbusa gitu loh. Iya, sampai berbusa gitu. Terus akhirnya dipanggil lah ambulan. Tapi tahu nggak sih, panggil ambulan, akhirnya dia dibawa pergi gitu lah. Dibawa terus lanjut. Tapi tahu nggak sih, secara logika kalau misalnya temen lo hampir mati kayak gitu kan, partinya kan selesai ya. Udah, kita udah. Mereka lanjut party. Mereka lanjut. Gila Kayak- nggak ada klak. Iya, kayak mereka lanjut party. Gue nggak ngerti, itu dapur kecil banget loh, nggak bisa nampung 20 orang lebih, tapi entah kenapa mereka semua tuh party aja di situ. Terus gue kayak Bahagia terus itu. iya gue sih, wah, maksudnya gue nggak terlalu terganggu kan, soalnya kayak gue gimana ya, gue nggak tidur aja gitu loh. Tapi kalau temen gue ya sama orang-orang yang lain ya pasti mereka terganggu lah gitu. Kayak temen gue itu yang paling marah tuh, kayak lo ada orang pengen mati, lo bukannya selesai nge-club malah ngelanjut sampai jam 3 pagi. Terus Anjir, sofa nggak berat. dibersihin, sofanya nggak dibersihin, anjir, nggak dibersihin. Oh yang lebih parah tau nggak, kan maksudnya nggak dibersihin, maksudnya kita bersih tuh dicuci lah atau apalah. Mereka tahu nggak apa yang mereka lakukan dengan muntahnya itu? Bukannya dilap pakai tisu, mereka nyedot pakai vacuum cleaner. Jorok. Geli banget gak sih? Aduh, Dia mencari iya. itu kali, mencari jalan paling cepat lah, kayak ada bodo Iya. amat lah. Iya, pakai vacuum cleaner, udah gitu ditinggal berhari-hari Wait. aja itu nggak Wait. dibersihin. Well, Kenapa? itu pas mereka sober atau enggak? Nggak pakai. Nah, gue nggak tahu itu mereka sober atau enggak. Tapi yang bertanggung jawab atas kejadian itu, mereka masih aja ngediemin itu loh, kayak si sofa itu nggak ada yang dudukin, nggak ada yang nyuci selama berminggu-minggu. Bukan minggu-minggu sih ya, berhari-hari lah gitu. Mungkin seminggu kemudian ada yang nyuci si orang itu. Tapi gue tetap gak percaya. Walaupun iya gue udah gue bleach, udah gue apa gitu loh, udah ini udah aman, udah gak ada muntahnya lagi. Tapi gue gak percaya dong. Orang ngomong kayak gitu, orang yang sama yang bilang, oh ya gue udah vacuum cleaner muntah gue. Gimana lu percaya gak sih sama orang kayak gitu? Enggak kan ya? Sumpah, itu kayak gila, gue tuh main fuck banget gitu ya. Sumpah, jadi gue nggak pernah pakai vacuum cleaner itu lagi, kecuali kalau emang bener-bener udah mendesak banget. Itu menjijikan banget. Oh, dan BTW temen yang bilang, yang flatmate gue bilang, oh ya ini cuman gathering doang kok. Itu ternyata emang sih awalnya gathering, cuma ada orang yang crash party gitu loh. Oh ya kita boleh join nggak? Akhirnya jadi party gitu deh ceritanya, kan biasanya kayak gitu. Tapi nggak pernah aja pengalaman di flat gue, jadi kayak something anjir banget. Ya udah. Iya, kayak itu aja sih ya, 2 kejadian terbesar yang gue paling ingat banget. Banyak sih kejadian kecil gitu, cuman Tadi kayak bukannya 3? kenapa? Tadi bukannya 3? Ada sih 3, cuman apa ya, gue takut gue dikira macem-macem lagi kalau gue cerita ini. Ini yang lo ceritain ke gue ya? Yang mana? Yang grocery Kayak shopping. gue belum pernah cerita ke siapa-siapa sih kalau soal ini. Ya Jadi udah. kayak, tapi Udah. notes ya kawan-kawan, gue nggak ngapa-ngapain, sumpah gue kebetulan aja stuck di situasi yang kayak gitu, Lingkungan yang gitu. entah orang minum-minum atau orang kan ada loh, gue sering banget lihat orang kayak gitu. Aduh. Wow. Gua Ditahan nggak berani ya. lah gua kalau gitu. Iya, pokoknya kayak sumpah gue nggak ngapa-ngapain guys, sumpah gue cuman kayak saksi mata doang. Mohon jangan gosip-gosipin saya.
Sumpah demi Allah, sumpah demi Allah gue nggak Apa apa-apa. namanya? Cuman gue kayak aduh, kalau gue cerita ke orang tricky banget gak sih? Kalau Pergaulan bebas lah ya yang ngomong ke lu. apa? Ada kan yang pernah ngomong ke lu kayak Oh seolah-olah iya, lu tuh kena pergaulan bebas. iya sumpah pas awal-awal gue ke UK banyak banget, gak banyak sih, ada beberapa orang yang nggak DM gue, ya bercanda aja sih, cuman kayak bercandanya kayak oh jangan ikut pergaulan bebas ya Lan, apaan sih anjing gitu loh, gue kagak, lu kayak nggak tahu gue aja, pas SMP SMA gimana gue nggak nge-fake, gue cuman pakai kerudung, sekarang nggak pakai kerudung, gue nggak ada bedanya cuy gitu loh, gitu loh Masalahnya kayak sama anjing. Goblok. orang lah, Anak goblok. anak goblok Lanjut lanjut. bener. Iya Lanjut, gimana ya, lanjut, yang penting tuh ya, yang penting kalau lo sekolah di sini, yang penting lo harus punya prinsip gitu loh, Iya betul. kayak iya prinsip lo harus dipegang kuat lah intinya. Iya iya. Mungkin alhamdulillah gue nggak kepengaruh walaupun gue di lingkungan kayak gitu, walaupun teman-teman gue alhamdulillah gue dapet teman-teman yang baik sih, yang nggak suka party sampai wasted gitu, kita lebih ke game pizza and game night gitulah kita biasanya kayak gitu. Cuman gila lah, oh gue udah witness banyak hal, nanti gue cerita di itu ya di balik layar. Oke. Gila-gila banget lah. Iya. Gue baru keinget kan gara-gara pertanyaan ini, gue kayak oh iya banyak juga yang udah gue lihat ya ternyata. Ya gitulah pokoknya. Tapi sebagai notes ya, gue ngapa-ngapain kok guys. Oke, tenang-tenang. Ke beberapa kalinya. Bulan Saint kok. Saint, ya gue saint juga lah. Cuman kayak gue punya prinsip lah. Prinsip gue ya berpegang teguh pada agama ya, walaupun gue kelihatan kayak gini ya nggak ngecat rambut kepala gitu, gue masih pegang teguh pada agama kok, alhamdulillah. Yay, we're proud of you. Bulan tuh lebih alim daripada gua. Masa sih lo anjir, nggak tahu sih gue. Enggak sih, gue banding apa ngejamin hal itu Lan. Gue ngerasain buat pasti lebih alim daripada gua. Lanjut Cel. Lanjut Lanjut nih. gimana. Ya, Ini pertanyaan terakhir. Tips buat para pendengar atau siapapun mengenai merantau. Tips dari kalian nih, survive merantau tuh gimana? Dari ngatur uang, ngatur budget, atau enggak adaptasi. Itu gimana nih? Kita mulai dari Wulan. gue Ya. oke, gue bikin poin banyak banget sih nih. Gila, siap prepare. banget nih. Siap sharing dia, siap sharing. Tenang aja, Ya, tenang. ini benar-benar ya buat kalian yang pengen sekolah di luar. Ini yang berdasarkan pengalaman gue aja sih. Oke, jadi poin pertama, cara hemat. Cara hemat maksudnya kayak hemat duit gitu loh. Jadi biar lo gak mati kayak bang lu kosong gitu. Iya, nggak pengalaman sih, cuman kayak hampir gitu. Ups. Jadi oke. Poin pertama, jangannya lu ya beli delivery makan. Lu harus masak. Kalau lu pengen banget kayak strictly ngebudget lu gitu loh, kayak pengeluaran lu di bawah 10 juta atau di bawah 6 juta, lu bisa juga survive dengan 3 juta doang di sini sebulan. Itu harus strictly masak, jangan delivery, karena itu salah satu kesalahan yang gue perbuat saat foundation. Ya gue terlena gitu loh, kayak oh gila gue udah nggak di rumah, jadi kayak gue bisa makan junk food banyak gitu loh. Soalnya di rumah gue diatur banget makannya sama nyokap gue, dan gue bersyukur banget gitu loh. Dan gue nggak akan mau balik lagi ke zaman foundation gue yang gue makan tuh jorok banget gila. Ya gitu lah, pokoknya gue seringan banget delivery. Tapi ini beda ya buat yang Indonesia. Soalnya kalau di Indonesia delivery murah. Tapi kalau di sini dulu mahal banget delivery atau makan di luar di restoran itu mahal. Kalau dibandingin lu masak sendiri ya. Iya pokoknya jangan sekali-kali lu delivery every day atau makan di luar every day. Like what's wrong with you man? Like what the heck? Oke, tapi terserah lu sih kalau lu mandi duit, duit terserah lo. Tapi dan lebih sehat juga sih kayak lu masak sendiri gitu. Jadi ya itu poin pertama dan paling penting. Yang kedua, ini masih berhubungan sama yang masak tadi sih. Beli groceries itu kalau bisa tuh patungan sama temen. Soalnya pengalaman gue juga kalau gue masak beli sendiri nih kayak roti atau bahan-bahan masakan lainnya gitu. Kalau sendiri itu kebanyakan gitu loh. Jadi kayak kadang udah
Apa? keburu basi, abisnya lama Iya, terus keburu basi. Iya iya iya. iya udah kayak kelamaan, keburu basi gitu loh. Jadi kayak mubazir. Sebenarnya lu dengan bahan segitu banyak lu bisa makan 2 minggu, tapi karena ya ada batasan expiry date-nya itulah, jadi ya terbuang sudah gitu. Akhirnya ya mending lu bagi sama temen lu kayak housemate, flatmate, atau temen lu yang tinggal entah di mana, jadi kalian bisa masak bareng gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya berhubungan dengan groceries nih, cari grocery shop ya kayak Carrefour, supermarket apa ya, supermarket yang murah. Jadi di Inggris tuh banyak kayak, ya di Indonesia juga banyak sih kayak grocery Iya shop, iya iya iya. kayak tingkatannya ada yang mahal, Tinggal. ada yang murah banget gitu ada. Jadi terserah Mm-mm. lo sih kalau lu loyal banget sama suatu brand. Kayak misalnya gue sebut brand nih, Sainsbury itu selevel apa ya, mungkin selevel gue nggak tahu sih, gue jarang Indomaret. merhatiin harga di Indonesia soalnya yang beli sayur gitu kan nyokap gue, jadi gue nggak pernah merhatiin. Itu kayak lu loyal banget Sainsbury sama Co-op gitu, kayak lu pengen ya yang gitulah, ya silahkan, tapi mereka tuh jauh lebih mahal. Kalau gue nggak peduli, kayak gue nggak peduli brand, yang penting murah gitu kan, dan enak. Gak tau sih, enak tuh gue bisa bikin enak lah, gue masak gitu kan, jadi kayak Jago ya jago. Ih, keren. jago anjir ya. Siap Apa Kang ya, Jeko. ya pokoknya kayak bandingin harga deh, tapi gue saranin beli di Asda atau Aldi. Nah, Asda sama Aldi tuh seakan apa kayak Superindo sama Carrefour kali ya, gue bisa bilang, atau Giant, gue nggak tahu, pokoknya yang gede-gede gitulah. Terus apalagi ya, oh kan kalau di Inggris nih ada student discount, kayak misalnya lu belanja baju ada student discount 15% gitu loh. Ya bisa lah, cuman itu tricky loh. Student discount malah bikin lo belanja. Jadi jangan keenakan sama student discount. Bisa lu manfaatin kalau misalnya lu lagi makan di luar nih. Gue pernah makan di luar, makan burger. Itu di student discountnya 25%. Ih, dua banyak tuh puluh lima jadinya. persen Banyak banget, gila. Gue kayak, oh gila, gue makan 25% ya gitulah. Tapi ya gimana ya, jangan, tapi ini yang gue bilang sih kayak strictly hemat gitu sih. Jadi kalau lu pengen hidup lu nggak sengsara sih, gue hemat gak sengsara sih, cuman kayak ya kalau lu pengen foya-foya boleh, cuman jangan tiap hari kayak dikontrol gitu loh. Terus Arik dulu deh, kalau cara hemat gimana, Arik? Dioper gue tiba-tiba. Oke. Kalau gue ya, kalau gue jujur nih ya, ya gue kan dapat uang jajan Depok lah ibaratnya lah. Dengan ibu gue tuh kayak berasumsi dengan dengan harga makanan Depok nih segini, tapi ya makanan yang biasa bukan yang mahal kan. Jadi kayak ibu gue berasumsi begini, terus kayak nih buat kamu pokoknya, terus ya nah terus eh ternyata kan setelah gue cari tahu ternyata di Surabaya jauh lebih murah ya. Iya. Nah jadinya kayak mungkin nggak mungkin, kalau menurut gue kalau buat orang-orang yang ke daerah sih gue yakin sih semuanya pasti jauh lebih murah. Mungkin lo makan di, kalau di daerah Jawa Burjo atau di warteg gitu-gitulah, itu pasti jauh lebih murah. Jadi kalau hemat sih kayak ya gue makan biasanya udah hemat. Iya sih, iya Iya sih, terus bener juga, kayak walaupun delivery atau beli di luar gitu juga ya. enggak, kalau delivery sih gue nggak, kalau delivery ya masih termasuknya ya mahal sih tuh lah. Oh Kalau gitu, gue kira lebih murah juga. hitungan soalnya kalau buat sekali makan tuh kayak misalnya nih gue delivery apa ya, gue delivery KFC lah, misalnya KFC itu kenanya 30 gitu, sedangkan gue kalau makan di warteg 10.000 juga udah kenyang. Jadi kayak 3 kali makan tuh buat kali makan doang di, kalau buat delivery gitu. Jadi kayak ya gue sih emang jarang gitu. Terus kalau lu pengen hemat nih ya, gue gue tuh kayak hemat sekalian. Gue sih sebenarnya bukan diet sih, jatuhnya tuh kayak kan gue kan kalau cari makan kan sama Fadol ya, sama temen gue tuh. Nah Fadol tuh tipe orang yang malas kalau cari makan. Jadi kalau dia nggak makan, kadang-kadang gue juga malah nggak makan. Kayak gue makan, akhirnya kebiasaan kita makan saya 2 kali gitu. Hmm. Nah jadi kayak ya udah lu kali ya lu kayak ngehemat sekalian lu diet kan. Nah itu dietnya tuh benar-benar work sih menurut gue. Kayak gue turun 10 kilo anjing pas di Buset. Surabaya, pas
awal-awal kayak 3 bulan pertama nih, 3 bulan nih, gue tuh 3 bulan gak nimbang, gue bener-bener turun 10 kilo kayak wow, mantap, hidup rantau emang mantap. Tapi kayak itu tuh, tapi itu tuh Tips-tips dari kayak bukan diet yang kita terpaksa, bukan diet yang kita ngasain gitu. Kita tuh nggak bahasa diet, kayak emang bahasa ya udahlah, gue makan emang malas aja gitu. Terus iya sih, benar kata lu lan, kayak cari toko-toko yang emang ngejual barang gitu jauh lebih murah kan. Nah, gue tuh dulu selalu mikir kayak Indomaret udah paling yang murah lah ya. Ternyata ada lagi yang jauh Enjoy. lebih murah, Oh, namanya Sakinah. Sakinah. Iya, namanya Sakinah di Savage. Kayak itu tuh kayak benda-benda semua yang lu butuhin ada di Sakinah anjing. Kayak wah gila banget sih, kayak lu cari kompor, meja belajar, semua ada di situ anjing. Peralatan tulis kayak ya pokoknya gitu lah, kayak kalau bisa lu cari itu lah di situ. Ya Hmm, kalau buat hemat sih, kalau ya gua dengan gua ya kayak yang tadi gue bilang, dengan gua makan biasa aja gue masih bisa sisa 1 juta di tabungan tiap bulan. enak banget, Jir. Makanya kayak ya udah, tapi ya jujur sih gue agak boros. Tapi gue borosnya lebih ke arah ke yang gue butuhin gitu. Kayak misalnya kayak gue lagi butuh sesuatu nih buat di laptop gue, entah butuh kipas atau butuh mic ini kan, gue beli ya gue pengeluaran gue lebih lebih besar di situ. Kalau buat Eh, makan di situ sih enggak. Terus kayak oh, gue tuh juga bukan tipe orang yang sering belanja gitu lah, belanja ya. baju gitu. Kayak gue tuh pas gue awal-awal di Surabaya kan, emang Surabaya tuh mallnya jauh lebih bagus sama jauh lebih banyak dari Depok kan ya. Oh Nah ya? iya, sebenarnya temen-temen gue tuh kayak ada yang anjing tiap hari gue liat Instastory belanja, terus makan di mall, Tempatnya kayak Crazy Rich makan, Surabaya sih. iya kayak Tempatnya iya betul Crazy betul, Rich. kayak ih, Ya. kayak gua aja gitu nggak pernah gitu, jarang banget gitu. Kayak dia tuh kayak hampir tiap hari gitu, kayak pulang kuliah ngemol. Gue mikir ih, ini orang emang duitnya banyak atau gimana sih. Terus ternyata pas gue tanyain temen gue, ternyata iya dia sampai kekurangan duit, akhirnya dia minta lagi, dia kalap gitu lah ibaratnya. Ya Tapi Allah. akhirnya dia Ya belajar dari ampun. situ juga. Kalau hemat ya gua nggak ada sih cara hemat. Lanjut, Hmm. apalagi lan, apalagi sih Eh, lan selain hemat lagi. cari cari itu, cari cara Cari cari teman teman. baru. Iya, Iya, cari teman baru adaptasi. gimana? Eh, Oh, aduh, gimana? jangan. Lu dulu deh, lu dulu. Rick. Kalau gua ya, sumpah jujur sih. Kalau gua jujur, gua ya gua bisa dibilang introvert bisa lah. Tapi kayak gua jujur, gua tuh kayak awal-awal gua kayak masa kesepian. Gue emang susah buat punya teman. Mungkin susah buat punya teman karena ada perbedaan bahasa sih. Soalnya Hmm. kayak buat belajar bahasa Jawa tuh menurut gue dalam waktu singkat tuh kayak susah lah. Kayak mungkin kalau ada les bahasa Jawa gampang kali ya kan, kita kan dulu bahasa Inggris emang ada lesnya kan, jadi kayak Iya, Iya. iya. ya ada tuh tanya kan. Kalau gini tuh kayak ya emang lu kayak di Bali tuh lu tuh kayak ditaruh di Malaysia lah kan. Nggak mungkin bahasanya emang ada yang mirip-mirip tapi nggak bisa, tapi kayak nggak sepenuhnya sama gitu kan. Kayak gue Hmm, pernah hmm. ngomong sesuatu, ternyata sesuatu yang gue omongin itu malah nyinggung orang. Kayak wah gila, gue Wah, langsung kayak gak enak hati semua. Kayak wah panik, gila, gue panik anjir. nyinggung. Terus tapi ternyata pas gue tanya temen gue yang emang orang sono, kayak gue tuh pernah ngomong gini ke dia. Nah ternyata pas gue tanya ke temen gue, emang tuh orang aja yang lembek. Oh Oh, ya. Jadi ya gitu. udahlah. Mungkin kalau saran dari gue cara survive lu di sana tuh, menurut gue pertama ya lu kayak lu sering-seringin berhubungan sama temen lu SMA lah, kayak sering-sering kumpul. Gue jujur, gue awal-awal gue emang sering kumpul kan, kayak sama teman deket gue. Kayak ya apa ya, ibaratnya sambat lah, kita saling sambat, Hmm. saling mencurahkan apa yang kita alami, terus gitu-gitu. Terus kayak kalau misalnya kalau selain teman itu, kalau sebisa mungkin kalau lu di awal-awal ya, lu tuh kayak lu kan mungkin agak susah buat beradaptasi dengan lingkungan itu. Kalau menurut Mm-mm. gue saranin lu itu lebih ke kayak cari orang yang senasib sama lu lah. Kayak misalnya misalnya gua nih, gua
cari temen awal-awal gue mungkin cari temen yang kalau nggak dari Depok, dari Jabodetabek lah, yang emang nyambung gitu sama lo. Nah, Iya. itu sih yang penting di awal. Tapi lama kelamaan juga, lu misalnya nih, lu pasti ada sebuah kebetulan yang emang mempertemukan lu dengan teman lu yang asli sana Iya. gitu. Gue sih ada Iya. gitu. Pasti ada yang kayak gitu. Nah, ya mungkin untuk survive di awal ya emang sama temen yang senasib aja sama lu. Kalau Lan gimana Lan? Kan lu lebih susah lah struggle-nya Special dibanding gua. case. Special case lagi. Ya jadi gue cerita pas foundation dulu deh. Kalau foundation, alhamdulillah pas foundation gue langsung dapat temen sih. Jadi gini, pas awal-awal sebelum masuk tuh kita disuruh download aplikasi gitu kan. Nah di aplikasi itu kita bisa ngeposting apapun kayak Q&A atau apa. Nah di situ strategi gue adalah untuk mencari yang sejurusan sama gue. Oh ada sini nggak yang belajar actuarial science? Terus ada dong yang jawab, iya aku juga belajar actuarial science, dan dia si Lala itu jadi temen gue. Jadi sama temen kayak lu baik jurusannya. gue sampai sekarang. Ya itu sih strategi pertama sih, mungkin cari temen jurusan ya. Soalnya kayak mungkin juga sih lu nyari juga orang Indonesia, tapi kayak gimana ya, Lebih bakal mungkin untung ya, lebih bakal untung ke depannya gitu ya. iya kalau cari jurusan ya mungkin lu bakal untung, soalnya toh karena lu punya teman jurusan, lu bakal ngabisin waktu lu tuh sama dia terus, bukan sama yang iya, senegara iya. atau gimana. Iya menurut gue, kalau gue sih gitu. Kalau nyari orang Indonesia waktu di London, gue ketemu sih orang Indonesia, cuman kita obrolannya nggak nyambung, mungkin karena kita dari dunia yang berbeda gitu loh. Itu Dia kan dengan kayak kayak gitu, apa ya, kayak beda kalau di daerah nggak sih? iya enggak sih, Beda enggak enggak? selalu beda daerah. Mereka pasti datang dari Jakarta, kalau nggak Jakarta dari Tangsel, BSD, atau dari daerah-daerah borju lainnya gitulah. Ya, masih Ya beda menurut daerah. gue kayak Ya. ya kita beda dunia lah gitu, obrolan kita nggak nyambung. Terus mereka juga gaulnya ya gaul kayak kayak klub atau ke cafe, fancy cafe gitu. Biasanya kalau orang-orang di London sih, menurut pengalaman gue, mereka kayak gitu. Dan prinsip mereka kurang serak lah sama gue. Jadi kayak, oh ya gue kenal sama lo doang, tapi gue nggak hangout sama lo. Gue lebih hangout sama temen gue, sama si Lala ini. Dan kebetulan ya prinsip gue sama Lala ini nyambung banget. Terus gue ketemu lagi sama orang Indonesia, Davana, dan ya kita bertiga jadi kayak kelompok itulah. Tapi Davana tuh dia tuh beda jurusan sama gue, jadi gue lebih dekat ke Lala daripada Davana. Gue kenal Davana tuh gara-gara si Lala waktu itu dia nyari temen, dia kebetulan papasan sama Davana dan ngerti gitu, oh kamu orang Indonesia ya, aku orang Malaysia gitu loh. Jadi kayak kebetulan juga kita tetanggaan dulu waktu itu, apartemen kita, jadi kayak kamar kita sama-sama di lantai 2, terus gue di ruangan 21 gue di ruangan 212, si Kok lu tahu sih lu 212 kenapa emang? nggak tahu angka doang pada ya. Gue di ruangan 212, si Lala di 220 apa ya, di Davana di 207. Jadi kita masih satu lantai, satu lorong. Jadi kayak ya udah kita satu hall. Jadi kayak ya udah kita makin dekat di situ. Nah kalau di uni beda lagi, nggak ada tuh app-appan kayak Tinder, kayak bukan Tinder sih, kayak bisa nanya-nanya gitu loh. Sama lah konsepnya lebih banyak lah. Iya. Mencari mutual. Sebenarnya ada sih Facebook group, cuman kayak lebih gede gitu. Kayak kita langsung diarahin gitu loh, kayak ini Facebook group buat first year actuarial science, atau Facebook group buat fakultas matematik, statistik, dan actuarial science gitu kan. Itu langsung ada grupnya, cuman kayak gede banget orangnya gitu loh, jadi bukan gue yang nyari. Jadi strategi gue pas nyampe di flat gue kemarin itu, gue nyari orang Asia yang kelihatannya Asia aja ya, yang penting Asia gitu loh. Jadi seenggaknya kita kayak rada senasib lah, kayak kata lo juga gitu Rick, kayak seenggaknya kita senasib gitu. Dan mungkin aja ya, mungkin banget nih ya, mungkin ngambil actuarial science juga, karena ya biasanya yang ngambil actuarial science ya yang Asia kayak gue, atau yang Chinese gitu kan, banyak soalnya. Tapi banyak juga sih yang white people gitu, banyak. Ya udah, jadi pas gue nyampe itu gue pura-pura bego gitu loh. Gimana ya,
kan pas nyampe ke kampus tuh gue masih daftar ulang gitu kan. Ya gue pura-pura bego, gue nyamperin nih satu orang kelihatannya Asia gitu, Chinese gitu kan, jadi kayak oh I think I'm kinda lost gitu loh, kayak are you going to the registry or are you going to the sports center, soalnya daftar ulangnya di situ kan. Terus kata dia oh yes, I'm going there. Terus jadi kayak oh ya udah boleh nggak bareng gitu, so I'm kinda lost, padahal gue bisa nyari sendiri sebenarnya, jadi tapi ya buat survival gitulah, kayak Iya. tai gitulah, kayak buang muka gue gitulah, soalnya ya nggak ada yang kenal gue tuh di uni ini. Oh ya btw, gue di kampus ini gue sendiri lagi, jadi kayak teman-teman gue yang di Day Foundation mereka satu kampus semua nih, gue sendiri yang misah, jadi kayak ya nasib lah gue dari nol lagi, jadi ya gitulah gue. Ya udah, terus ngobrol, dia namanya Zachary, dia orang Malaysia dan dia juga actuarial science dong, jadi kayak oh lu orang Malaysia, oh kita sejurusan, jadi ya udah kayak kita dekat sampai sekarang, kayak apa ya, dia teman dekat gue sekarang si Zachary, dan Zachary mempertemukan gue dengan teman dekat gue satu lagi orang Malaysia juga, dan kita ketemu lagi sama teman dekat kita lagi si orang UK gitu. Jadi kayak kita berempat ya, kita gaming friends tuh, kayak chill friends juga, jadi kayak ya kita hangout sama berempat doang lah gitu loh. Jadi ya gitu, kayak pokoknya jangan malu, soalnya semua orang tuh bakal ada di posisi yang sama kayak lo, kayak semuanya sendiri, semuanya nggak punya temen, jadi kayak udahlah, kayak buang malu lu aja, kecuali kalau mereka dari awal udah berkelompok kayak gue di London, jadi ada dari negara sendiri gitu yang mereka tuh kayak udah berkelompok gitu lah, kayak udah kenal dari sebelum foundation, jadi kayak oh ya gue kenal lo dari sini ya lu main di sini kan, gue kayak kayaknya bukan obrolan gue deh, tapi ya udahlah gue cuma sekedar kenal sama lo aja gitu, kayak terus gue juga kenal pokoknya ada orang Indonesia juga di yang gue lumayan kenal lah, yang lumayan deket, sering ngobrol, nggak deket sih, sering ngobrol aja. Dan awalnya mereka nanya oh kamu tinggal di mana, gue jawab oh di BSD, oh mainnya di mana, terus gue kayak nggak tahu ya, gue baru pindah di BSD, jadi lo bisa gue baru pindah BSD, jadi gue kurang tahu deh main di mana gitu. Jadi kayak ngomongnya gitu sih yang di London, tapi kalau orang-orang Indonesia yang di Canterbury ya mereka beda sih ya, bukan yang borju mungkin karena borju, tapi nggak kayak apa ya gitu lah, beda yang sama di London. Tapi gue nggak bilangnya London tuh buruk sih, cuman kayak lebih apa ya, beda dunia gitu lah, pokoknya intinya gue cerita lagi kan panjang gitu. Nggak apa-apa, bagus. Iya sih. Apa Si Cak? Arik ada tambahan kak? Apalagi sih tips-tipsnya? Biasanya ini sih, gue mau nanya kalau kalian pas merantau gitu, Apa tuh? pernah nggak? Ini boleh nggak ya gue nanya? Apa? Lo ngelakuin activity di luar sepengetahuan orang tua lo ya, dan lo tahu sebenarnya itu agak dangerous gitu loh. Gak dangerous sih, cuman kalau orang lo Risky tahu gitu ya risky lah. Entah jalan-jalan jauh juga, simpel jalan-jalan jauh dari tempat kosan lo juga nggak apa-apa. Arik dulu deh, Arik gimana? Biasa kan fun partnya di situ. Kalau gue ya, maksudnya yang menurut orang tua gue bahaya, gue sih nggak pernah. Gue sih bukan orang yang macem-macem sih. Jadi kayak mungkin ya kalau jalan-jalan ya pernah lah, gue ke Madua pernah naik motor, terus ke Orang tua lo nggak tahu? ya gue tiba-tiba ya tahu sih ya, tiba-tiba cuma bikin foto aja. Mungkin kalau yang orang gue nggak tahu tapi itu ya mungkin kejadiannya pas gue nongkrong sih, tapi gue nggak berani ngomong di sini santai. Oh ya udah, gak apa-apa. Kayak di balik layar saja. Bukan bahaya di gue aja, tapi bahaya di temen gue, jadi kayak enggak lah. Oke, I get it. Kalau lu Wal, pernah nggak yang exciting gitu lah? Pernah sih, kayak misalnya kalau gue jalan jauh gitu, kayak ke kota lain, kadang gue bilang kadang gue enggak.
Tapi kadang gue pasti bilang sih kalau jalan jauh gitu. Iya kan. Cuma nih kalau misalnya ya, jalan malam nih kalau mengasihkan. iya asik kan. Tapi kalau misalnya kalau jalan yang malam-malam gitu loh, kayak misalnya ke bioskop malam-malam sama teman-teman gue, biasanya gue nggak bilang. Plus waktu itu kan gue masih 17 ya, jangan dicontoh ya kawan-kawan. Jadi ya gue masih minor lah, masih under 18. Jadi kalau di foundation dulu, jadi setiap malam sebelum jam 10 kita tuh harus lapor sama pengawas lah, intinya lapor sama pengawas kalau kita, ya pokoknya lapor lah kita tuh ada di akomodasi jam 10. Soalnya kita dari jam 10 malam ke atas tuh kita nggak boleh keluar akomodasi kan. Biasa masih anak kecil gitu loh, padahal tahun depan gue udah 18, tapi ya terserah lah. Ya itu, jadi biasanya gue absen, habis itu gue langsung keluar, langsung cabut gitu. Kayak keluar gitu sama teman-teman gue nonton bioskop. Biasanya soalnya alasan kita, pembelaan gue, nonton bioskop malam-malam tuh lebih murah daripada di siang atau sore gitu loh. Jadi makanya akhirnya kita nonton jam segitu. Tapi untungnya rame-rame sih, gue nggak sendiri gitu loh. Jadi kayak ya udahlah. Jadi bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang bahaya amat sih sebenarnya. Tapi ya rada bahaya gitu kalau misalnya lo di London gitu, rada soalnya mana ya masalahnya, ituan gue, apartemen gue waktu itu letaknya itu sialnya tuh, walaupun letaknya tuh di depan university gede, tapi tuh daerahnya rada gimana ya, rada berbahaya lah, rada mencurigakan. Kayak banyak kasus stabbing gitu loh, atau banyak Serem-serem. iya, jadi kayak kayak apa? Enggak. Kriminal. Iya gitu lah, tapi nggak marak-marak banget sih, cuman kayak ya lo harus waspada aja sih itu sih. Tapi ada juga yang rada, tapi gue nggak bisa ceritain di sini, nanti gue ceritain aja gitu lah. Tapi itu sih yang menurut gue ya yang bisa gue ceritain di sini, yang mungkin rada ya rebellious of me gitu lah, mungkin itu. Oke. Soalnya kalau di rumah sama nyokap bokap kan nggak bisa keluar rumah jam 10 gitu kan, nggak bisa ya, ngapain juga gitu kan ya. Iya sih. Tapi kalau ya beda aja kalau ngerantau ya, lu nggak ada orang tua, ada teman-teman doang, teman-teman lu ngajak ayo nonton film yuk atau makan malam yuk di luar gitu loh, kayak dinner gitu. Ya udah sih, itu aja menurut gue. Apalagi Oh iya, oke. Gue mau nanya deh, suka duka lu selama merantau gimana? Terus habis itu ada juga nih yang mau gue tanyain. Ini kan pasti yang dengerin ada juga maba-maba yang terhalang COVID jadi nggak bisa merantau. Ada nggak pesan kalian buat mereka? Siapa dulu nih? Siapa ya Arik kah? enaknya? Arik Gue aja, kah? Arik. Arik dulu deh. Gue banyak ngomong soalnya. Iya. Gue ya. Kalau suka dan duka, ya sukanya ya gue rasain pas awal lah, kayak akhirnya gue bebas dari tanggung jawab gue di rumah lah, beban-beban yang selama ini gue nggak suka di rumah, akhirnya gue terbebas dari itu. Terus kayak itu juga sukanya itu kayak wah ini tuh sesuai dengan ekspektasi gue gitu kan, kayak ternyata emang yang gue ekspektasiin itu emang benar ada, tapi nggak langsung gitu, secara bertahap. Jadi kayak ya gue puas lah dengan kehidupan gue di rantau ini. Terus kayak gue merasa selama gue di rantau tuh kayak hidup gue lebih damai. Soalnya kayak ya udah gue cuma buat diri gue sendiri doang, paling ya sama temen gue juga enak sih, bukan temen yang ngerepotin gitu. Maksudnya kayak bukan temen yang kayak mungkin kayak di flat lu yang dulu kayak mabok lah apalah, ini lah enggak. Nah kalau gue tuh temennya ya bukan yang macem-macem lah, ya yang alim-alim aja lah. Jadi kayak ya enak lah. Terus gue juga ngerasa dengan gue ngantau ini, gue ngerasa hidup gue jauh lebih berkembang dari yang dulunya. Gue ngerasa improvementnya tuh ada banget dari sebelum gue ngantau sampai gue di sekarang kan, kayak gue mungkin adaptasi gue lebih bagus apa gimana.
ya self improvementnya sih yang bagus sih gue kalau di antara itu. Terus juga dipaksa lebih mandiri itu walaupun duka tapi ada sukanya juga, kayak banyak lah yang mesti diambil. Kalau duka di awal sih gue duka ya pasti yang tadi gue bilang, gue sangat amat masa kesepian sih, bisa dibilang kesepian banget. Tapi maksudnya kalau kayak nggak tahu gue sepi aja gitu kan, kayak tidak ada, tiba-tiba tidak ada orang yang kayak gue, seolah-olah kan tuh kayak nggak ada orang yang peduli sama gue gitu, padahal ada tapi kayak Nggak kayak kerasa nggak berasa ya. aja, nggak berasa. Iya, Iya. kayak apa ya, paling parah itu pas sakit sih. Kalau sakit tuh kayak wah berasa Oh banget iya, kayak kasihan tuh. kayak biasanya kan kalau emak istilahnya kayak aku sakit, kalau ya ada ibu lah kalau dulu kan ya. Terus kayak ini kayak lu sakit ya udah lu sendiri, ya syukur kalau temen lu baik kan, kayak lu iya kan, dia suka udah kalau kayak entah kayak lu pengen makan apaan sih, sekalian gue beliin kan bisa. Iya sih. Terus duka ya, menurut gua dipaksa untuk menjadi Mandiri. mandiri itu juga merupakan duka buat gua, soalnya kan kayak gua tuh dulu anak yang bisa dibilang manja, tapi ya nggak manja-manja tapi ya manja lah. Terus kayak ya jadi disuruh tapi jadi mandiri itu agak sedikit berat di awal, tapi lama-lama ya positif juga sih buat guanya, jadi ya kayak ya nggak masalah lah. Terus juga dukanya di awal juga gua nggak punya temen, jadi kayak susah ngapa-ngapain gitulah, paling temen gue cuma itu doang. Terus juga yang paling banget tuh kayak harus ninggalin zona nyaman sih, kayak lu zona nyaman lu selama 17 tahun lu hidup kayak gila, lu kayak lu tuh ngerasa lu tuh dulu tuh pasti ngerasa kayak wah kayak entar hidup gue bakal di sini aja deh, kayak gue nggak mau pindah deh dari sini deh. Nah Iya. sampai ternyata tuh kayak oh enggak, lu nggak boleh di sini doang, lu mesti cabut, lu mesti apa, lu mesti ini. Nah itu yang menurut gue banget sih, kayak ninggalin semuanya dalam waktu yang cepat gitu, kayak transisinya cepet lah, kayak langsung pindah gitu sih yang susah. Terus tadi apalagi sih, oh pesan ya, Iya, Iya, pesan. pesan tadi ada belakangan. Mungkin Ulan dulu cerita soal suka dan dukanya Lan. Suka dukanya kayaknya sih udah di-mention sama Arik sih. Kayak sebagian besar, jadi kayak berlatih makin mandiri. Terus gue belajar masak, kayak jadi gue Oh udah iya, gue juga iya kan, kayak gimana ya, karena mesti survive kali ya, gue mesti masak gitu buat hemat juga. Terus apa ya, yang serunya sih nih kayak ya udah banyak teman, terus adaptasinya jadi bagus juga, bener kata Arik, suka ya. Terus mendapat itu nggak sih kayak perspektif baru tentang hidup, atau Iya, tentang betul. segala hal yang pernah Iya, lo senang. laluin. Iya kan, kayak lu jadi mikir gitu loh, pokoknya ada pikiran baru lah di dalam diri lu gitu, yang misal lu bayangin misalnya pas lu SMA lah, lu mikirnya cuman apa ya, kayak gini saklek gitu loh, tapi pas kuliah lu jadi kayak bukan kuliah, jadi apa ya, bukan kuliah, pas rantau sedang melalui atau melihat banyak hal, lu jadi kayak ya gitu lah, ada pandangan baru lah. Terus dukanya tadi sekalian itu sih ngejawab pertanyaan Michelle yang homesick gitu, gue belum ceritakan, yang sebenarnya bukan cerita banyak sih, ya itu kayak ya pasti homesick lah, kangen sama nyokap gue, tapi gue nggak sampai nangis sih. Tapi ya nangisnya itu ya setiap nyokap gue berkunjung, kayak misalnya ya itu kan, kayak pas datang seneng, terus pas berpisahnya itu kayak lah gue ditinggalin lagi. Iya, lu biasanya bentar ketemu. iya, aku bentar doang sih, seminggu doang gitu, lamain lah gitu kan. Tapi ya gitulah, kayak aduh gue gak bisa, jadi gue cuma bisa nganterin ke stasiun doang, atau cuma nganterin ke taksi doang, ya sedihnya itu Iya, sih. Terus yang gue lebih sedih lagi, gue kadang suka kangen makanan masakan nyokap gitu loh, dan gue berusaha untuk mereplika. comfort foodnya ya. Iya, tapi gue nggak bisa buat mereplika rasanya itu gimana, padahal nyokap gue tuh
nyokap gue tuh selalu ngirim gue resep, enggak selalu sih, kayak tiap gue nanya dia selalu jelasin, oh biasanya bunda sih gini 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 kalau masakan. Oh ya udah, pas gue coba masak kok rasanya beda, nggak kayak punya nyokap gitu lah gitu sih. Kalau lebih gimana gitu ya. Iya sih gue Iya gue kan? juga ngerasain gitu aja kayak Kayak ya itu sih dukanya, dan ya cerita homesicknya itu. Terus apa sih pesan-pesan buat itu ya, apa yang pengen merantau. Merantau. Iya. Iya. Apa ya, menurut gue kalau kasusnya untuk yang pengen sekolah di UK yang tadi gue udah jelasin, atau di luar negeri, lu mesti punya prinsip cuy. Kayak lu harus berpegang teguh lah. Misalnya prinsip gimana ya, prinsip lu bisa apa aja sih, misalnya kayak lu alim. apalah, prinsip itu apa sih sebenarnya? Ya, Kayak adalah. pegangan lu lah gitu lah, Pegangan. pegangan Ya, lu. pedoman. Dan lu masih punya ya pedoman lu lah, kayak Mm-mm. jangan terlena, jangan coba-coba lu apa ya, try to blend in gitu loh, padahal itu bukan diri lo, ngerti gak sih? Jadi kayak Ngerti. misalnya Maksain lu diri pengen, gitu. iya, misal lu pengen punya temen jadi ikut clubbing, ikut sports club, padahal lu tuh bukan sporty atau lu bukan a club person gitu loh. Tapi emang sih ada orang yang seneng club, tapi itu kasus lain kan. Ya, jangan gitulah, dipegang teguh sama pedoman lu, sama prinsip lu, dan jangan takut gak punya temen. Maksudnya gimana ya, ujung-ujungnya mungkin lu bakal ketemu orang yang nyambung sama lo, walaupun cuman dikit gitu loh. Karena ya gimana ya, kayak gue aja gitu, akhir-akhirnya ya gue berempat lagi, bukan yang bersepuluh, soalnya banyak orang yang di jurusan gue ya, mereka tuh kayak saling kenal gitu loh. Kayak kan di jurusan gue udah banyak, mereka saling kenal gitu, terus kayak oh mereka ketemu di house party lah atau apa gitu, oh pantesan aja gitu lah. Tapi ya gitu menurut gue sih. Terus apalagi ya, atur waktu, atur pengeluaran, itu penting banget. Jangan lupa makan, jangan skip makan, tapi jangan delivery berlebihan, atau jangan belanja gitu, hemat lah. Itu apalagi ya, yang gue tulis sih di sini. Oh ya, seenggaknya lu punya skill untuk survive lah, seenggaknya lu belajar masak gitu walaupun Indomie doang. Maksudnya gimana ya, kalau iya kan, kalau misalnya lagi di akhir bulan, gimana ya kalau lagi bokeh banget gitu, ya seenggaknya lu bisa masak lah gitu. Jangan bukan bego-bego amat sih, jangan tanpa skill banget lah. Seenggaknya lu ada buat survive ya gitu, dan lu siapin mental juga, karena siap-siap buat ngelakuin semua hal sendiri, walaupun lu ada temen, tapi kan ya lu nggak bisa bergantung pada mereka, nggak bisa selalu bergantung pada mereka. Lu harus siap untuk ngelakuin semua hal sendiri lah. Terus apa lagi ya, oh jangan lupa untuk explore gitu loh. Kayak lu rantau nggak selamanya kan, mungkin maksudnya kalau untuk di kampus untuk kuliah ya lu nggak selamanya lah di tempat itu ya. Lu explore tempat perantauan lu ya, kayak Arik kan pernah ya, lu kayak keliling-keliling naik motor gak sih? Gue lupa gitu, gue lihat di Instagramnya lo. Pernah Apa yang lu kemana-mana gitu naik motor. gue ke Madua, ke selatan, pernah, pokoknya ke utara, timur, barat, selatan gue pernah semua. Iya kan, mantep tuh. Pokoknya ya jangan lupa explore lah, mungkin lu bakal nemu hal-hal yang baru, kayak atau culture baru yang aneh, atau kebiasaan yang kayak gitu, atau view yang bagus gitulah. Ya meluaskan pikiran dan pengetahuan lu juga lah, pokoknya gitu. Apa ya, Arik gimana? Kalau gue sih, gue selalu pengen nekenin, misalnya buat lu yang berkesempatan gitu, kayak kan gak semua orang bisa dapat izin kan buat ngantau kan. Iya Maksudnya misalnya Contoh nih gue. iya. sekali lagi gue pengen ngasih tahu lu, jangan jadi orang yang oportunis. Misalnya nih, lu pengen dapat jurusan ini, nah lu kalau bisa lu ikutin jurusan itu aja, tapi di kampus lain dia rantau, kalau emang lu boleh ngantau ya. Kalau enggak ya nggak apa lah, misalnya di kampus terdekat aja. Kalau menurut gua, lu ambil yang gitu aja, jangan lu entah setengah-setengah kuliah kayak kemarin di episode sebelumnya yang udah gue bilang. Nah iya pokoknya, gue saranin sih kayak lu kalau lu ngantau itu kayak sebuah pengalaman yang wah banget. Iya. Wah itu kayak apa ya, jangan ragu buat ngantau, soalnya bakal banyak banget hal yang lu dapetin, self improvement dulu pasti bakal dapet banget.
Mm-mm. Iya, terus juga lu juga bakal ketemu orang-orang dengan sudut pandang yang jauh berbeda dibanding lu di kota mulu kan. Iya Misalnya bener kayak sih. gue nih, kayak gue di Depok doang nih, kayak pasti lingkungannya nggak cuma pasti lingkungannya cuma itu doang dong. Terus seandainya ada anak yang ngantau, mereka pasti menyesuaikan dengan lingkungan lu. Nah kan kalau lu case-nya dibalik, kalau lu yang ngantau, lu tuh menyesuaikan dengan lingkungan orang lain, karena di situ lu belajar adaptif gitu di lingkungan orang lain. Itu tuh menurut gua sangat amat bagus sih aja. Kayak lu ngelatih diri lu aja, soalnya kan kayak lu kan nggak tahu ke depannya, siapa tahu dah tiba-tiba lu diharuskan untuk pergi kemana gitu kan, tiba-tiba lu dipindah tugas ke Zimbabwe, kan lu nggak ada yang tahu dong. Iya. Ya, Iya, nggak ada yang tahu nggak ada ya. yang tahu kan. Nah terus juga kalau gue saranin buat yang nyari kosan itu lu sesuaikan dengan kebutuhan lu sih. Kayak misalnya kalau lu di Surabaya, ya lu kalau bisa pakai AC lah, soalnya panas banget anjing. Kalau lu di Bandung lu gak usah pakai AC, dingin anjing, itu gak usah alasan. Nah terus juga gue sangat amat menyarankan ya, dari pengalaman gue, pokoknya lu kalau bisa cari kosan yang ada dapurnya. Oh. Karena soalnya gue tuh dulu kan di kosan gue yang lama tuh sebenarnya ada dapur, tapi dapurnya itu di rumah yang punya, sedangkan kita tinggal di kayak misalnya nih, oh ini jadi kosan gue tuh 4 lantai. Lantai 1 itu rumahnya yang punya, lantai 2, 3, 4 itu kosannya. Nah rumahnya yang punya itu nggak selalu open. Jadi kayak Oh, lu susah, jadi itu cuma ada dapur di situ doang. Oh alah. Nah sedangkan kayak gue pernah tuh sewaktu malam gue udah nyetok mie kan sama Fadol, kayak kita nggak bisa masak nih pakai kompor. Nah ujung-ujungnya kita masak mie nggak direbus. Kayak Hah? iya, kayak jadi nih ini tips buat lo yang pengen masak mie nggak pakai kompor. Gimana? Caranya cuma kayak lu buka bungkus mie-nya, lu keluarin bumbunya, mie-nya lu remukin, nah, terus Ya Allah. lu masukin air ya panas ampun. ya, lu masukin air panas, lu diam selama Oh. 3 menit. Nah itu lu saring, nanti itu bisa lu makan, tapi rasanya nggak enak banget. Kayak lu gimana ya, lu tuh dengan mie-nya tuh kan, kalau lu rebus kan mie-nya tetap hangat ya. Iya. Kalau lu disimpan di air panas doang kan nggak ada ituan suhu dong, nggak ada, maksudnya kayak suhunya nggak stay dong, suhunya Iya, iya. justru malah semakin dingin dong. Nah itu kayak gue makan mie dingin anjing, jatuhnya terus kayak ya pengalaman yang unik buat gue sama Iya. Fadol sih. Pengalaman unik banget sumpah. Ya itu buat Kayak kalian. Seenggaknya lu gembel ada. banget. Iya. Seenggaknya ada skill survival lah, nggak mesti bisa masak, maksudnya kayak kreatif dikit lah lu biar survive itu gimana tuh. Berat tuh. Gila keren juga Iya lu. sih, itu bego banget sih, gue kayak anjing, dong ayo dong kita masak mie dong, ya udah. lucu sih ya. Pokoknya gue sangat amat menyarankan kalau cari kosan yang ada dapurnya sih, itu aja saran dari gue. Jangan sampai lu masak mie nggak pakai direbus, nggak enak. Sedih banget. Wah, Udah sih kalau dari gue kayaknya. gila. Gue sebagai yang tidak merantau mendengarkan cerita-cerita lo semua kayak seru sih. Pengen deh. Oke, jadi tadi topik terakhir dari Subtopik. Ya. subtopik Ya, terakhir itu yang dari Iya. topik podcast kita kali ini, episode kali ini. Nah, Yes. semoga mungkin yang lagi penasaran sama perantauan tuh gimana, semoga yang tadi udah di-share sama Arik Wulan bisa ngasih gambaran buat kalian. Terus buat maba-maba yang lagi terhalang COVID jadinya nggak bisa merantau, semoga kalian bisa ngerasa topik yang kita bahas tadi ngasih manfaat buat kalian. Nah, sebelum gue mau tutup, mau ngingetin aja untuk follow Spotify kita sama Instagram kita. Namanya untuk Instagram Obaku Podcast, Obaku
OBAKU semuanya kapital. Terus habis itu untuk Spotify juga Obaku huruf kapital obrolan abis kuliah. Nah, habis itu kita juga punya akun di YouTube. Buat kalian yang nggak bisa dengerin di Spotify atau nggak mungkin terhalang Spotify-nya habis premiumnya, bisa cek YouTube kita. Nama YouTube kita itu Obaku Podcast sama Obakunya OBAKU huruf kapital dan oh ya jangan lupa di subscribe, dinyalain notification ringnya, notification bellnya. Bell. Terus kalau misalkan kalian mau komen boleh, mau like, jangan dislike dong please ya. Jangan lupa di share juga. Nah, habis itu untuk kalian yang punya saran atau nggak mau tanya-tanya soal kita atau nggak mau tanya personal ke member kita, kalian bisa DM kita langsung di Instagram atau nggak email kita di podcastobaku@gmail.com. Nah, deh itu informasi buat kalian yang mau reach out ke kita. Terima kasih udah dengerin. Semoga topik yang kita share bisa membantu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Yay, bye. 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 Arik bye juga dong. Kan juga dia gak bisa ngelihat kita Yaudah. dong. Yaudah. Oke.